Saya dengan Franciscus Alvin, kesibukan saat ini sebagai co-founder dan CEO dari Coursenet Indonesia. Dulu saya kuliah di salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia, Universitas Bina Nusantara. Jadi saya waktu itu kuliah di jurusan IT. Di semester 1 dapat mata kuliah namanya algoritma dan pemrograman, karena itu merupakan salah satu pelajaran paling penting di IT. Nah, ternyata waktu saya dapat pelajaran paling penting itu, saya ngalamin kesulitan. Jadi waktu itu sistem belajarnya masih pakai sistem kebut semalam, belum ujian, baru belajar. Singkat cerita waktu itu UTS saya dapat jelek, saya belajar gila-gilaan, karena kalau kuliahnya jelek, ujung-ujungnya pasti nanti kerjaan jauh lebih sulit. Sampai akhirnya saya siap untuk UAS. Waktu saya menjelang UAS tersebut, teman saya yang ngajarin saya waktu UTS itu nanya ke saya, "Vin, bisa nggak ajarin gue?" Akhirnya saya ajarin nih. Singkat cerita, teman saya itu ngerti. Nah, karena dia ngerti, dia bilang, "Vin, teman gue ada yang mau belajar lagi." Akhirnya kita punya grup belajar yang jumlahnya 4 orang. Nggak disangka-sangka, grup belajar ini berkembang terus. Dari yang tadinya jumlahnya 4 orang sampai jadi 38 orang. Nah, waktu saya semester 5, saya ikut kompetisi networking tingkat nasional. Saya mewakili BINUS. Karena saya juara kompetisi networking tingkat nasional, saya berhasil masuk ke perusahaan ICT consultant nomor 1 di Indonesia, namanya PT Master System Infotama. Padahal saya belum lulus kuliah. Waktu saya berkarir di sana, saya ngeliat ternyata perusahaan itu mau cari karyawan bagus nggak gampang. Banyak yang punya sertifikasi, tapi waktu kerja nggak bisa. Waktu saya masuk ke PT Master System Infotama, saya belajar banyak lagi. Kenapa? Karena hal yang dipakai di dunia kerja ternyata berbeda jauh sekali dari apa yang saya sudah pelajari. Sampai satu titik saya mikir, ternyata orang mau masuk ke dunia kerja itu nggak gampang. Saya aja yang waktu itu udah juara kompetisi networking tingkat nasional perlu belajar ulang. Belajar ulangnya dari siapa? Dari praktisi-praktisi yang udah lebih senior dari saya. Saya kepikir, gimana kalau saya buat satu tempat pelatihan yang isinya itu adalah praktisi semua. Jadi apa yang dibagikan oleh tim coach nanti itu merupakan hal yang benar-benar best practice dipakai di dunia pekerjaan. Dampaknya adalah orang yang belajar nanti itu benar-benar gak cuma dapat teorinya aja, tapi dapat strategi praktis yang benar-benar langsung bisa diterapkan ketika dia bisa masuk ke dunia pekerjaan. That's why kenapa tahun 2015 saya langsung bangun Coursenet sampai sekarang. Dan di tahun 2019, puji Tuhan, Coursenet memenangkan satu penghargaan internasional dari Easy Council Global Award. Dan juga di tahun 2020 kembali mendapatkan penghargaan sebagai The Most Impactful IT Coaching. Dan saat ini, Coursenet menjadi salah satu tempat pelatihan IT dengan review terbanyak di Indonesia. Jadi dulu waktu saya zaman SMA, gitu, saya itu senang ngutak-ngutik sesuatu. Habis beli handphone, pasti dioprek-oprek tuh. Selain itu, senang main game juga. Jadi alasannya simpel, karena dua alasan itulah saya kepikir, wah kayaknya bidang IT seru nih. Tapi sebenarnya awal-awal itu nggak kepikiran pengen masuk kuliah IT. Awal-awalnya pengen apa coba? Pengen ambil kedokteran, tapi sampai suatu titik mikir-mikir lagi, wah kayaknya kalau kuliah kedokteran kayaknya lama banget ya. Terus mulai mikir lagi, wah kayaknya senang ngutak-ngutik, akhirnya putusin ambil untuk bidang IT. Sukanya apa? Jadi kalau di kuliah IT, itu sekarang kuliah IT itu prospek kedepannya menjanjikan banget. Karena setiap perusahaan pasti cari lulusan IT. Karena mereka mau go digital nih. Berdasarkan riset katanya Indonesia itu terlambat sekitar 10 tahun dari negara-negara luar. That's why kenapa mereka cari nih lulusan-lulusan IT terbaik. Nah itulah yang membuat jurusan IT ini sangat eye-catching. Jadi dari segi prospek karirnya bagus, jenjang karirnya juga menjanjikan, gajinya juga gila-gilaan. Itu gajinya bisa minimal 10 juta. Tapi ada dukanya juga. Dukanya adalah ternyata saya pernah baca di liputan6.com, IT itu masuk dalam 7 jurusan paling sulit di Indonesia. Balik lagi, jurusan IT itu bukan jurusan yang mudah. Makanya banyak yang sampai pindah jurusan, ya, banyak yang rasa stres karena memang jurusan IT itu gak gampang. Jadi kalau di jurusan IT itu ada 5 pelajaran paling penting. Ada algoritma, struktur data, object oriented programming, jaringan komputer, dan database. Dan ini biasanya umumnya dipelajari di semester 1 sampai semester 4 perkuliahan. Perhatiin benar-benar
5 mata kuliah ini, terutama di algoritma khususnya. Karena algoritma itu pasti kalian dapat di semester 1 dan itu akan jadi dasar seluruh pembelajaran di IT. Karena kalau jelek di situ ke belakang akan makin susah. Ya, jadi kalau di IT itu nggak bisa dengan belajar sistem kebut semalam, pasti tamat. Jadi harus belajar sering praktek, sering banyak latihan soal. Dan kalau misalnya ada hal yang kurang paham, cari grup belajar. Kalau seandainya nggak ketemu grup belajarnya, bisa cari tempat pelatihan yang bisa membimbing Anda supaya bisa survive di kuliah IT.